digunakan untuk sholat seringan mungkin, yaitu sholat yang hanya melakukan rukunnya saja. Contoh kayak gini, misalkan contoh kayak gini, misalkan keluar darah haid, ini sudah masuk internal haid ya, jenengan keluar darah di jam 12 siang lewat 10 menit. Nah, di saat nanti jenengan sampun suci, ketika keluar darah tadi di waktu jam 12 siang lewat 10 menit, niki jenengan belum melakukan sholat, belum melakukan sholat zuhur, otomatis. Maka di saat jenengan nanti sudah suci, jenengan punya qadha sholat. Qadha sholat apa? Nombak? Qadha sholat apa? Halo, qadha sholat apa? Zuhur. Paham betul soalnya tadi? Jam 12 lewat 10 menit. 10 menit ini sudah masuk waktu sholat, yang mana ketika kita melakukan sholat dalam waktu 10 menit cukup apa betul? Cukup gitu. Maka ketika waktunya cukup dan kita belum melakukan sholat, sudah berdisiran kedatangan haid, maka jelas ketika nanti kita sudah suci, kita wajib mengqadha sholat zuhur. Begitu seterusnya ya, contoh yang lain. Yang kedua itu kaitan dengan ketika haid datang. Tapi kalau kita posisinya haid, jelas kita tidak punya kewajiban mengqadha sholat kita. Arti ketentuan qadha sholat di sini bila mana itu tadi kedatangan haid terlebih dahulu, yang mana sudah masuk waktu sholat dan cukup di waktu itu kita melakukan sholat dan kita belum melakukan sholat, benjeng nek suci kita wajib mengqadha sholat yang tertinggal. Paham ya? Kalau misalkan contoh lagi, misalkan jenengan keluar darah di jam 9 pagi, benjeng nek suci seminggu kemudian jenengan suci punya qadha sholat badan? Ayo saya ulangi, jenengan keluar darah jam 9 pagi, seminggu kemudian jenengan suci, ketika haid datang jenengan punya qadha sholat badan? Hah? Terus jawabannya apa? Betul. Alasannya kenapa kita tidak punya qadha sholat? Gimana? Karena kita sudah sholat subuh betul. Jelas Mbak, karena sudah waktu-waktu yang di luar waktu sholat subuh. Ya artinya di waktu jam 9 pagi itu bukan waktu-waktu sholat maktubah gitu. Nah itu sholat duha. Jadi tidak perlu kita untuk qadha sholat. Kalau misalkan keluar darah 1 menit setelah sholat asar, kita punya qadha sholat tidak? Ketika wis suci somben, ketika wis keluar darah 1 menit setelah manjing sholat asar, punya qadha sholat badan? Punya? Cukupkah 1 menit kita melakukan sholat? Nah, ini Ultraman ya, set ya ada. Jadi mbak-mbak, kita punya ketentuan qadha sholat ketika haid datang itu bila mana waktu itu kita belum melakukan sholat dan kedatangan haid duluan, tapi manjinge waktu sholat ini sudah masuk waktu yang cukup kita gunakan untuk sholat. Nah nek 1 menit jelas otomatis dan cekam gimana? Maka ketika keluar darah 1 menit setelah waktu asyar, kita tidak punya qadha sholat asar. Tapi pertanyaannya gini, jangan jadi betul dan keluar darahnya kapan? Otomatis paling kalau dia ngerti-ngerti wis setengah jam, 1 jam dia udah masih bisa hadis ya. Tapi itu tadi hukum fikihnya mengatakan ketika tidak cukup waktunya, jelas kita betul punya qadha sholat. Bisa dipahami ya? Baik, yang kedua ketentuan qadha sholat ketika haid telah berhenti. Nah, jika darah haid berhenti sebelum habis waktu sholat dan waktu yang tersisa itu cukup untuk takbiratul ihram, maka wajib mengqadha sholat di waktu tersebut. Nah, maka tadi di awal kita sudah kapan sebenarnya kita mengecek waktu sholat. Salah satunya menjelang akhir waktu
Nah, di sini tadi Mbak-mbak tolong iki diperhatikan betul ketika jenengan walaupun hanya ngalami 2 menit mendapati suci di waktu itu, maka jenengan punya kodok sholat. Namun dia juga wajib mengkodok sholat sebelumnya jika sholat tersebut bisa dijamak. Pertanyaannya, sholat yang bisa dijamak itu sholat apa? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya kecuali subuh. Jadi dapat disimpulkan 2 kesimpulan. Bila mana jenengan suci di waktu asar ataupun isya, saya ulangi, bila mana jenengan suci di waktu asar atau isya. Kalau jenengan waktunya tidak cukup, misalkan jenengan hanya tersisa cukup hanya takbiratul ihram, maka jenengan kodok sholat asar beserta zuhur karena bisa dijamak. Di waktu isya itu jenengan punya kodok beserta sholat maghrib. Saya paham ora maksudnya? Saya ulangi, jika jenengan suci waktu sholat asar, nah, bareng ngoten sholat asar di saat jenengan mendapati suci ini, tapi waktunya itu mau cukup sisa untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, katakanlah wis sampai 2 menit Nah, tadi kan sudah saya kasih ngerti bahwasanya ketika kita melihat suci itu sejak darah berhenti, bukan setelah kita mandi. Maka andai kata bila jenengan mendapati itu tadi, maka jelas kita akan mendapati sholat asar walaupun hanya tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram. Maka kondisi ini jenengan yang bersuci kemudian mandi mandi wajib bersuci, maka dari situ jenengan punya kodok asar plus kodok sholat duhur. Yang pokok sholat duhur barang perkara duhur karena asar wajib apa bisa dijawab. Kasus ini juga bisa terjadi di waktu sholat isya. Kecuali beda lagi kalau jenengan suci misalkan di waktu zuhur, suci jam 1:30, suci jam 1:30 siang. Nah, maka bagaimana? Nek jenengan suci di jam 2 siang, jam itu lalu 1:30 siang, jam 2 siang berarti kan jenengan jelas mendapati waktu yang cukup tinggal sholat zuhur beserta bersucinya. Betul? Maka jenengan punya ada sholat zuhur, tidak perlu kodok sholat subuh karena zuhur dan subuh tidak bisa dijamak. Betul? Mbak, tolong ketika jenengan nanti mandi besar, mandi wajib, jangan sampai ada sesuatu yang menjadi bercampurnya air ini menjadi mustahmal. Saya tanya, jenengan kalau mandi wajib, mandi besar itu prosesnya gimana? Ini jangan pikirnya berisik tata caranya aja. Jenengan mandi keramas dhisik baru niat atau bagaimana? Wudhunya betul sunnah sekali Jadi sebelum kita melakukan mandi wudhunya betul. Nah pada saat itu kita sudah niki mau mandi niku wau niat bersama dengan betul. Nah nek mriki jenengan kramasan sampo dhisik ngono bare ratakan seluruhnya atau bagaimana? Jadi dikabeh guyur ndamel air dulu yang suci mensucikan jangan sampai tercampur dengan air yang wis kena sampo niku. Jadi itu mutakhir nanti bisa berubah airnya bisa dipahami untuk ketentuan kodok sholat? Insyaallah kirang paham, silakan nanti tanya lagi ke Ustazah binti pas sawer sawer jangan tanya. Ini kan tadi saya ngobrol sama mbak-mbaknya
biasanya enten syawir, nggih. Nah, ini Mbak-mbak selanjutnya tolong niku ada mboten dene jenengan toharoh bagi mustahadah jika hendak sholat. Enten mboten? Nah, ini penting sangat, coba diperhatikan. Niki toharohnya bagi sholat mustahadah ada tata cara yang tersendiri, nggih. Yang pertama, dengan wajib membersihkan darah di farjinya sebelum berwudu. Jadi istinja terlebih dahulu, okay? Karena posisinya dia mustahadah. Yang kedua, menyumbat farji dengan kapas, okay? Ke area bagian dalam agar darah tidak mengalir atau bisa kita artikan meminimalisir keluarnya darah, okay? Jangan sampai yes, meminimalisir darah nipol. Dan yang ketiga, membalut kemaluan dengan kain atau celana dalam yang ketat, agar tidak bergeser, agar tidak meminimalisir darah itu tadi. Nah, ketentuan menyumbat farji ini dilakukan bila tidak membahayakan. Jikalau membahayakan, semisal khawatir hilangnya keperawanan, atau menyakitkan, nah niki maka boleh tidak melakukannya. Namun catatan di sini, menyakitkan pasti itu sakit, sakit itu pasti. Tapi sakit ini ada dua kategori, sakit yang bisa ditoleransi atau yang tidak bisa ditoleransi. Artinya kalau sakit yang tidak bisa ditoleransi ya benar-benar ya Allah dia sudah gak kuat, sakit betul misalkan virus aja sendiri, Kalau yang sakit yang bisa ditoleransi ya masih bisa sujud, masih bisa dan seterusnya, maka ini ya tetap ya wajib menyumbat, seperti itu. Terus menyumbat farji ini juga tidak bisa dilakukan saat puasa. Mbak, tolong ketika jenengan istihadah di bulan Ramadan dan jenengan menyumbat, jelas nanti batal puasanya, maka tidak perlu untuk menyumbat. Seperti itu. Terus penyumbatan jangan sampai ada bagian yang keluar pada bagian yang wajib dibasuh saat istinja, karena hal itu menyebabkan sholatnya tidak sah karena dihukumi seperti membawa najis, tidak boleh. Nah, terus ketika kita sudah melakukan menyumbat farji atau membalut kemaluan itu tadi sudah benar, prosesinya, dan ketika darahnya itu masih merembes gitu ya, keluar katakanlah sampai ke mukena kemana-mana ya misalkan, nah maka niki dimakfu, jadi tidak masalah. Boten nopo catatannya itu tadi dengan syarat jenengan menyumbat farjinya dan membalut kemaluan dan celana dalam yang ketat itu sudah benar, maka tidak masalah, dimakfu. Di sini ada pendapat Imam Romli, beliau memberikan pendapat, perempuan yang selalu hadas maka boleh langsung membalut dengan menggunakan celana dalam yang ketat, jadi tidak perlu untuk menyumbat farji. Malah ada lagi sebagian dari ulama Hanafiyah, lebih ringan lagi, bahwa saya cukup memakai celana dalam saja, boniki celana dalamnya longgar ataupun ketat, jadi lebih ringan, bisa. Karena khawatir itu tadi bisa jadi mbak-mbaknya ini masih kecil dan mesakne bisa ngalami istihadah, maka bisa kita menggunakan pendapatnya jadi sebagian ruang. Ada salah satu masyayikh di Universitas Al-Azhar, beliau adalah Syekh Yusri. Malah di sini bagi perempuan dia menganjurkan tidak usah menyumbat, cukup membalut dengan celana dalam yang ketat nih. Bisa dipahami betul? Insya Allah. Nah kemudian bersuci hanya setelah masuk waktu sholat. Nah rangkaian jenengan bersuci ini bagi mustahadah ini gak oleh jenengan subhanallah kalian memang ahli sholat tepat di waktunya misalkan. Sak durunge manjing jam 12 zuhurnya jenengan jam 12 kurang 10 menit ini persiapan. Nah karena
istihadah, tidak boleh. Jenengan kalau istihadah sudah menjemput sholat agak bersuci, seperti itu. Terus saat berwudu niatnya pun juga tidak sebagaimana niat wudu lirafil hadas, tidak. Tapi ketika istihadah niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a listibahatis sholati, tidak lirafil hadas. Terus proses ini tadi mulai kita istinja, menyumbat farji dan membalik kemaluan dengan celana dalam yang ketat. Ini dilakukan secara urut, wajib langsung melaksanakan sholat, tidak boleh ditakhir, diakhirkan, menunda-nunda. Masih wis mbok lakoni istinja, menyumbat tadi tidak boleh. Kecuali jenengan menundanya ini dengan perkara yang itu dengan kemaslahatan sholat, misalkan jenengan menutup aurat atau menanti jamaah, jadi boleh, seperti itu. Dan kemudian satu wudu, satu sucinan wudu niki mau, ketika kita istihadah, itu hanya untuk satu sholat fardu, beberapa kali sholat sunnah. Jadi tidak ada alasan misalkan jenengan di bulan Ramadan kedatangan istihadah, jenengan pamit Bu, kula mboten terawih, kula istihadah. Nah, padahal enggak bisa jenengan sholat Isya, satu sholat fardu gitu, dan beberapa kali sholat terawih, sholat sunnah. Jadi tidak ada alasan, Nah, bisa dipahami? Nah, seperti itu. Titik. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari Bapak. Oke, ada pertanyaan dari Kang Syarif. Kang Syarif bertanya, kalau sholat Isya terus sama tarawihnya berapa rakaat gitu Kang? Jamaah apa boten, apa hanya sendiri atau jamaah? Itu ketika seseorang mengalami istihadah. Ya, terima kasih Kang Syarif, ini kecil-kecil. Kelas pinter Kang Syarif? Kelas 7 naik kelas 8. Hebat, pertanyaannya bagus. Niki ketika kita tadi kita kan istihadah hanya berlaku untuk satu sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Bila mana ini mau pas taraweh, bisa jenengan kerjakan dengan jamaah. Kalau kan sudah jenengan sudah prosesinya tadi menyumbat farji ataupun membalut dengan kemaluan dengan celana dalam yang ketat itu tadi. Bila mana nih mau masih merembes misalkan sampai keluar kemana-mana darahnya, misalkan sampai tembus, itu tidak apa-apa kita membawa darah kayak seperti itu, ini dimakfu. Catatannya juga asalkan kita sudah benar dalam menyumbat niku mau ojo sampai ketok karena kalau terlihat nampak itu dihukumi sebagaimana kayak membawa najis kayak ngoten. Tadi istihadah boleh jadi imam atau jadi makmum? Boleh. Kalau seingat kula jadi imam niku khilaful aula, tidak sampai makruh. Tapi usahakan yo sing dadi imam yo sing suci tenanan, ojo istihadah dipaksa-paksa dadi imam. Nah, seperti itu. Mungkin monggo ada lagi selain Kang Sari, mbak-mbaknya kok mboten enten sing nanya. Mbak niki mosok dua yang tanya Kakang padahal yang harusnya mbak-mbak. Nggih niku Mbak sinten depan nomor 2 nggih tanya. Nggih, monggo. Menyumbatnya di luar atau di dalam? Terima kasih. Di sini Mbak, untuk menyumbat nopo fajriku menyumbatnya agak dalam. Dari kapas niku jangan
dihukumi sebagaimana kayak mau membawa najis. Nggak boleh, harus pas betul. Ya tadi kalau jenengan memang tidak sakit ataupun rukhsahnya, tadi ada beberapa imam yang tidak mengajarkan untuk menyumbat, tapi cukup untuk membalut malah dengan celana dalam yang ketat. Jadi jangan nanti malah nanti bingung ibadahnya, gitu. Nah, saya ingin bertanya, misalkan kayak gini, jika sebelum tidur kita itu dalam kondisi haid, bangun kita kedapatan suci, maka bagaimana hukumnya? Saya ulangi, jika kita sebelum tidur niku kita kedapatan haid, kita kedapatan masih kondisi haid, kemudian bangun tidur kita kedapatan suci, maka dihukumi suci sejak tidur. Saya ulangi, jika sebelum tidur kita haid, bangun-bangun kita kedapatan suci, maka dihukumi suci sejak tidur. Atau misalkan jika kita tidur, awalnya kita dalam kondisi suci, bareng ngoten kita bangun-bangun dalam kondisi tidur, kondisinya dalam kondisi bangun haid, nah maka dihukumi haid sejak bangun. Jadi sesaat sebelum bangun, dalam kaidah fikihnya ya kita tidak bisa pasnya kapan, kita pakai hukum dengan kira-kira. Yuqaddaru bi aqrabis zaman, dikembalikan pada zaman yang terdekat. Jadi berkebalikan kayak misalnya. Kita pun ada lagi. Tolong kasih kesempatan. Satu lagi, ini ada pertanyaan. Oke, monggo. Bahkan kita kan dari kelas 12, 18 plus. Jadi itu menggunakan sebuah alat yang mana fungsi alat tersebut itu ditancapkan ke panci. Itu fungsinya untuk mengeluarkan kotoran, untuk air seni misalnya. Nah, karena kalau nggak pakai alat itu, menurut saya alat air seninya tidak bisa keluar. Itu ketika jongkok kelihatan nggak? Kelihatan. Ya rukhsah ya. Dan pripun malih kondisinya kalau jenengan mboten pakai niku udah bisa, mboten saged bisa. Oke. Ya enggak apa-apa kalau setiap sholat pun juga dipakai. Ya kalau memang kondisinya kateter itu bisa dilepas dalam posisi kita sholat, nggih dilepas mawon. Karena kita kondisi sholat itu kan sebisanya niku mau Kalau memang itu bisa dilepas. Kateter niku kan buat jangan bisa dilepaskan dan itu dalam kondisi sholat bisa dilepaskan. Oh jadi pakai kateter itu terus gitu. Iya, seharusnya dibersihkan itu mau, tapi kalau dibersihkan juga butuh orang lain, gitu. Jadi ya pun sebisanya kalau apa. Oke. Mungkin ada lagi terakhir buat Nathan. Kalau tidak ada, ini cukup ya.
kasih, ini waktunya sangat terbatas. Sebenarnya semoga nyantol terekam di ingatan kita, semoga bermanfaat. Kita mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kita. Tanpa beliau kita tidak bisa nopo-nopo, jadi tetap semangat ngajinya, Kang, Bapak semuanya. Terima kasih atas waktunya, dan pasti dari saya pribadi banyak kekurangan. Mohon maaf, semoga kita ngaji duduk bersama di sini mendapatkan keberkahan dari guru kita. Amin. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Ruli Rina Widyasari yang sudah menyampaikan materi terkait Risalatul Mahid kepada santriwan-santriwati Pondok Pesantren An-Nur. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada rekan-rekan santri semuanya dapat dipahami dan dapat menjadi bekal yang penting, terutama khususnya untuk santri putri ini. Angel lo buat aja, angel lo buat. Betul, nek jeneng ngomong angel itu bener. Karena bahas ngaten iki non sewu nek renteng pondok 1 tahun iki salah nggih. 1 tahun lan iki jenengan dibahas kornya jam 09.00 sampai jam 11 wis kudu mumpun. Masih banyak sekali sebenarnya yang belum tersampaikan, akan tetapi misalnya panjenengan punya kasus yang mungkin tidak bisa dipecahkan, nanti boleh bertanya misalnya nanti kepada saya, kalau bisa ya saya jawab, kalau tidak bisa nanti saya jadikan PR tak lantarin ke Ustazah Ruli cekap. Setelah ini waktunya istirahat, nunggu jalan istirahat, kita tutup acara pada pagi menjelang siang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ustazah Ruli yang telah menyampaikan materinya kepada kami semua. Baik, banyak kurangnya dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Nabi Muhammad.